Tasawuf yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah bohong, dusta, bohong atas nama tasawuf, saudara. Makanya orang-orang yang menuduh tasawuf dengan kata-kata bid'ah, lihat perkataan Imam Junaid al-Baghdadi, lihat perkataannya Sayyidina Imam Abdul Wahhab Sya'rani, lihat perkataannya Sayyidina Imam Al-Ghazali, bahwasanya tasawuf tidak lain dan tidak bukan adalah intisari dari kitab Allah dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatilah hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruh sahib al-kitab Sayyidina al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, wa ila ruh Sayyidina al-Imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali, usulihim wa furuhim jami' masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ajdadina wa aslafina as-salihun, an Allah yadkhil niyatana fi niyatihim وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita bersama, pembimbing kita, mursyid kita, Habiban al-Mahbub, ad-da'i ilallah, al-Habib Quraish ibn Syekhina al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Begitu juga hadir di sini bersama kita guru kita Habib Rifki Al-Aidrus, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Kaf. Semuanya guru-guru kita, tak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai-kiai kita, Allah kasih panjang umur, sehat wal-afiyah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah hadirin jamaah Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkah majelis yang mulia ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Selasa yang kedua, kita melanjutkan kajian kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus karya Al-Imam Al-Arif Billah Ibnu Atha'illah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah. Saya baca dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitab
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-syekhul imamul alimul amilu al-jami'u baina ilmi syari'ati wal haqiqah Tajuddin Abul Abbas Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa afadha alaina wa ala al-muslimin min barakati ulumihi amin. Ayyuhal abdu utlub at-taubata min Allah ta'ala fi kulli waqtin fa inna Allah ta'ala qad nadabaka ilayha faqala ta'ala wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun wa qala ta'ala inna Allah yuhibbuna at-tawwabin Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah. Saudara, di permulaan kitab ini seperti biasa, muallif memulai kitabnya dengan basmalah. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hamdalah serta bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak perlu bahas lagi, sudah banyak. Setiap guru-guru kita di awal permulaan kitab pasti panjang lebar membahas kenapa muallif memulai dengan basmalah, hamdalah dan salawat kepada Rasulullah. Saya langsung masuk saja. Di sini disebutkan qala syekhul imamul alimul amilul jami'u baina ilmi syari'ati wal haqiqah. Jadi ketika menuliskan kitab ini dari Syekh Ibn Ata'illah kemudian ditulis oleh muridnya, di sini muridnya memulai dengan telah berkata Syekh Al-Imam Al-Alim yang berilmu, Al-Amil yang mengamalkan ilmunya, Al-Jami'u bina ilmi syari'ati wal haqiqah yang menghimpun antara ilmu syariah dan ilmu haqiqah. Menarik dua kata ini untuk digarisbawahi. Di sini murid-murid Ibn Ata'illah menyifati gurunya ketika di awal kitab sebelum perkataan Ibn Ata'illah itu sendiri sebagai seseorang yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu haqiqah. Karena syariat dan hakikah itu nggak akan bisa pernah berpisah ya ikhwan. Seseorang yang sampai kepada Allah, yang mendapatkan ridha Allah, harus menghimpun antara syariat dan hakikah. Orang yang bersyariah kemudian dia bertariqah, maka buah dari syariat dan dan tariqatnya adalah hakikah, saudara. Makanya omong kosong, dusta. Ini perlu kita garis bawah, ini dusta. Kalau ada yang ngaku hakikat tapi zahir perbuatannya bertentangan dengan syariat, bohong. Ngakunya hakikat tapi nggak mau syariat, nggak patuh pada perintah Allah, nggak menjauhi larangan Allah, nggak mengamalkan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bohong, dusta. Pengakuan hakikatnya hanya klaim belaka. Kata ulama, kullun yadda'i wasla bilaila wa hiya la tuqirru lahu bidzaka. Semuanya ngaku wisal, semuanya ngaku nyambung dengan Laila, ngaku punya hubungan, tapi Lailanya tidak mengakui hal tersebut, saudara. Begitu pula orang yang mengaku hakikat, ngaku kenal dengan Allah tapi nggak ngikutin syariatnya Rasulullah, maka pengakuannya bohong dan dusta, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Makanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, ini peringatan keras dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata beliau? Qala radhiyallahu anhu, wa kullu haqiqatin lam tashhad laha syari'ah fahiya zandaqah. Setiap hakikat yang tidak punya dasar dalam syariat, tidak ditopang oleh syariat,
tidak didukung oleh syariat, fahiya zandaqah, dusta, bukan hakikat itu zandaqah, zindiq. Apa artinya zindiq? Islamul zahir wa kufrul batin. Zahirnya Islam tapi batinnya kufur. Na'udzubillah min. Nggak diakuin, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini yang bicara Sultanul Aulia, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau insyaallah. Kullu haqiqatin lam yashhad laha syari'ah fahiya zandaqah. Setiap hakikat yang tidak punya dasar di dalam syariah, dalam arti hakikat yang bertentangan dengan syariah, menubruk dengan syariah, itu bukan hakikat, tapi zandaqah, kukufuran di dalam batin yang dibungkus dengan bungkus Islam. Na'udzubillah min. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani menegaskan, apa kata beliau? Tir ilal haq bijanahail kitab was sunnah. Tir ilal haq bijanahail kitab was sunnah. Kalau kamu mau sampai kepada Allah, gampang. Caranya bagaimana? Tir ilal haq, terbanglah kepada Allah. Diumpamakan kita seperti burung yang ingin sampai kepada tujuannya. Tujuan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu mau sampai kepada Allah, maka terbanglah. Dengan apa terbang? Bijanahayil kitabi wa sunnah, dengan dua sayap Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Al-Quran, tanpa sunnah, tanpa menjalankan yang wajib, tanpa meninggalkan yang haram, tanpa melakukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nggak akan sampai kepada Allah subhanahu. Makanya kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi Sayyidul Ta'ifah, kata beliau sebagaimana dikutip oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Mughtarrin yang dikaji oleh guru kita Habibana Al-Habib Quraish Baharun bersama para kiai-kiai. Ya, kata Syekh Sayyidul Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kata beliau, tariqatuna musyayyadatun bil kitab wa sunnah. Jalan kami ini, tariqah kami, tasawuf yang dibawa oleh orang-orang saleh, musyayyadatun bil kitab wa sunnah, dibangun di atas kitab dan sunnah, di atas Al-Quran, di atas hadis. Kata Syekh Sayyidina Al-Junaid Al-Baghdadi, faman lam yahfadhil kitab wa lam yahfadhis sunnah wa lam yafham ma'anihima fala yuqtada bih. Orang yang enggak mengikuti Al-Quran, yang enggak mengenal sunnah dan enggak memahami keduanya, artinya enggak betul-betul memahami syariat, la yuqtada bih. Yang model seperti itu jangan diikutin, kata beliau. Itu bukan jalannya kita, itu dusta belaka. Jalan kita jalan yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya hati-hati saudara, hati-hati. Mohon maaf. Ada dua sisi yang berbahaya. Di satu sisi ada yang memerangi tasawuf dengan dalil, yuk kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Mau ngapain ngikutin tasawuf? Itu sesuatu yang baru, sesuatu yang bid'ah. Yuk kita ikutin Al-Quran dan Sunnah. Saudara, ini satu sisi ekstrim kanan. Ada lagi yang ekstrim kiri, ngaku tasawuf tapi melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Kita ada di tengah-tengah saudara. Kita tasawuf dan pedoman kita dalam bertasawuf adalah Al-Quran dan Sunnah serta akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ekstrim kanan yang mengatakan jangan ikut tasawuf, tasawuf itu bid'ah. Hati-hati saudara. Kamu kira tasawuf ngambil dari mana? Tasawuf itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah bohong, dusta. Bohong atas nama tasawuf saudara. Makanya orang-orang yang menuduh tasawuf dengan kata-kata bid'ah, lihat perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi, lihat perkataannya Sayyidina Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, lihat perkataannya Sayyidina Imam Al-Ghazali, bahwasanya tasawuf tidak lain dan tidak bukan adalah intisari dari kitabullah dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Di sisi lain ada ekstrem kiri, ekstrem kanan, mohon maaf, atau ekstrem kiri yang tadi bertasawuf tapi nggak ngikutin Al-Quran dan Sunnah, bohong, dusta. Makanya ada orang kata Sayyidina Abdul Wahhab Asy-Sya'rani datang kepada Sayyidina Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ini orang diagung-agungkan, dibilang ahli tariqah, ahli haqiqah, bicaranya tentang baqa wal fana. Di antara istilah-istilah yang ada dalam tasawuf dibahas tuh sama Sayyidina Imam Al-Qushairi dalam risalah Qushairiyahnya.
dibahas per istilah-istilah penjelasannya. Bicara panjang lebar tentang al-baqa wa sunnah, dikagumi oleh orang-orang. Kata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wali kabir, seorang wali besar, salah satu rujukan dalam ilmu tasawuf. Datang ke Sayyidina Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Begitu datang kepada beliau, bicara tentang baqa wal fana, bicara dengan omongan yang tinggi-tinggi, saudara. Ditanya sama Sayyidina Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ana mau nanya sama ente, apa Syekh? Ana mau nanya syaratnya wudu apa? Syaratnya sholat apa? Udhkur syurutus shalah, syurutul wudu. Ayo sebutin. Syaratnya sholat, syaratnya wudu, sebutkan. Bisa nggak kamu nyebutkan? Kata dia, saya nggak hafal. Saya nggak tahu syaratnya wudu, syaratnya sholat. Dusta. Kata si Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa man lam yufarriq baina wajib wa mandub wa baina haram wa makruh fahuwa jahil wa man kana jahilan fala yuqtada bihi la fi ilmi zahir wala fi ilmi batin. Kata Sayyidina Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, orang yang nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, maka orang seperti ini bohong kalau ngaku berilmu, jahil, bodoh. Kata si Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa man kana jahilan, yang bodoh, la yuqtada bihi la fi tariqil la fi tariqil zahir wala fi tariqil batin. Dalam urusan zahir, dalam urusan batin, orang yang bodoh tidak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena syariat tidak bisa lepas dari hakikat. Jelas atau tidak? Kenapa saya jelaskan ini sekali lagi? Karena saya sekarang ini banyak, mohon maaf Pak, banyak orang bicara hakikat, ma'rifat, tapi nggak kenal syariat. Ini bahaya, sangat berbahaya. Berapa kali saya ketemu ada pedagang, dagang salah satu dagangan di salah satu kota, nanya sama saya, kamu santri ya? Iya saya santri, saya bilang. Belajar apa kamu santri di pondok? Saya bilang, belajar fikih, belajar akidah, belajar hadis, belajar tafsir, belajar tasawuf. Wah, saya nggak butuh fikih-fikihan itu. Nggak butuh saya fikih-fikihan. Buat apa belajar seperti itu? Kalau saya belajarnya langsung hakikah. Dari mana hakikahnya? Cara sholat nggak tahu. Dari mana hakikatnya? Kalau cara puasa yang benar dia nggak tahu. Dusta, bohong. Waktu saya di penjara ada pengalaman. Ada satu tahanan narkoba. Saya nggak perlu sebutkan dari mana namanya, asalnya dari mana, saya nggak perlu sebutkan. Itu ngakunya seperti itu, ngikutin hakikat. Kalau diajak sholat ke masjid nggak mau. Saya sholatnya cukup iling-iling gitu ya. Saya sholatnya cukup iling-iling. Cukup sholat itu aqimus sholat lidzikri. Ya, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi sholat saya cukup nginget-nginget orang. Tiap hari kerjaannya puasa. Tiap hari puasa. Tapi puasanya, sahurnya habis adzan subuh, bukanya sebelum adzan maghrib. Masya Allah. Diajak sholat ke masjid gak mau. Ditanya kenapa? Saya lagi belajar hakikat. Jadi penjara nih, supaya bisa ngilang katanya. Sampai saya bebas tuh orang belum ngilang-ngilang. Gak ada. Jadi orang ngaku hakikat gak ngikutin syariat, dusta. Sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Makanya kata Imam Al-Haddad dalam qosidahnya, wa ma fi tariqil qaumi bid'an walantiha mukhalafatun li syar'i fasma' wa ansiti wala yani ila qaul alladhina takhabbatu wala taltafitu ila alqaul alladhina takhabbatu wala taku illa ma'a kitabi wa sunnati wala taku illa ma'a kitabi wa sunnati atau kama qala Imam Al-Haddad. Intinya wa ma fi tariqil qaumi bid'an wa lantiha mukhalafatun li syar'i fasma wa ansiti. Tariqul qaum, tariqanya orang-orang saleh, mulai dari bidayah sampai nihayah, mulai dari permulaan sampai dia menjadi arif billah, sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fi tariqil qaumi bid'an wa lantiha mukhalafatun li syar'i. Enggak ada tuh yang melanggar syariat, enggak ada. Enggak ada yang bertentangan dengan syariat, enggak ada. Tariqnya mereka, jalannya orang soleh, dari awal, dari start sampai dia finish mengenal Allah dan meninggal husnul khatimah, tariqahnya betul-betul lurus sejalan dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Imam Syafi'i mengingatkan, kata Imam Syafi'i, apa faqihan wa sufiyan
fakun laisa wahidan fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadha jahulun fa kaifa dzul jahli yasluhu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, faqihan wa sufian. Ini bicara dengan syariat dan hakikah tariqah nih. Kamu kalau mau jadilah faqih sekaligus sufi. Sufi sekaligus faqih. Belajar tasawuf, belajar fikih juga. Belajar fikih, ngaji tasawuf juga. Wa kun laisa wahidan, jangan hanya salah satu. Jangan hanya ngaji tasawuf, nggak tahu fikih. Tiap hari bicaranya urusan makom, tapi cara sholat kagak tahu. Cara sedekah, zakat kagak tahu. Cara puasa yang benar nggak tahu. Jangan, kata Imam Syafi'i. Atau sebaliknya, jangan juga kamu belajar fikih, tapi cara bersihin hati tidak tahu. Cara mengikhlaskan niat kepada Allah nggak paham. Penyakit hatinya dia tidak kenal. Hati-hati Imam Syafi'i. Harus dua-duanya. Fikih harus bareng tasawuf, tasawuf harus bareng fikih. Syariat harus bergandengan dengan tariqah dan hakikah. Tariqah dan hakikah juga harus bergandengan dengan syariat. Kata beliau, fadzalika qasan lam yadhuq qalbuhu tuqa. Kalau ada orang hanya faqih saja, dzalika isyarah lil bu'd, isim isyarah menunjukkan yang jauh. Kalau ada orang hanya fiqih saja, kagak belajar tasawuf, qasin, keras hatinya. Ujung-ujungnya apa? Ilmunya dipakai buat nyari dunia, ilmunya dipakai buat nyari harta. Ujung-ujungnya apa? Kitab kuningnya, kepinterannya dipakai buat nyari hilah. Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang Itu kalau cuma belajar fikih doang tanpa tasawuf, bahaya saudara. Tapi sebaliknya, wa hadza jahulun wa kaifa dzul jahli yasluhu. Kata Imam Syafi'i, kalau sufi saja tapi nggak faqih, belajarnya tasawuf saja, bicaranya hanya urusan hati saja, tapi nggak tahu yang dia makan halal atau haram, tapi dia nggak tahu transaksinya sah atau tidak, tapi dia tahu ibadahnya benar atau tidak, wa hadza jahul. Imam Syafi'i yang mengatakan orang yang seperti ini jahul. Kalau jahil itu bodoh. Dalam ilmu bahasa Arab ada namanya sighat mubalaghah. Jahul, faul. Berarti kalau jahil artinya bodoh. Kalau jahul artinya bodoh kuadrat, saudara. Bodoh kuadrat. Jahul. Orang sufi saja tapi nggak ada fikih, jahul kata Imam Syafi'i. Bodoh. Wa kaifatul jahli yasluhu. Bagaimana orang yang bodoh mau pantas bisa mengenal Allah Subhanahu? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Alhamdulillah. Sebagai penutup saudara, saya ingin mengutip tafaulan. Ada satu yang menarik, perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau bikin perumpamaan bagaimana korelasi antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Bagaimana korelasi antara ilmu fiqh sebagai perbaikan zahir kita di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dengan ilmu batin untuk membersihkan hati, dan ilmu hakikat yang bisa ditembus oleh orang yang sudah bertariqah dan bersyariah. Bagaimana korelasinya? Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sebagai salah satu kitab rujukan para aulia Allah, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu. Ini perumpamaan menarik, renungi baik-baik saudara. Kata Imam Al-Ghazali, perumpamaan korelasi antara ilmu-ilmu ini seperti perumpamaan seorang budak yang dijanjikan oleh tuannya, digantungkan oleh tuannya. Kata tuannya apa? Wahai hamba sahayaku, kalau kamu bisa berangkat haji dan menyempurnakan hajimu, maka kamu saya bebas dan saya angkat sebagai raja. Kalau kamu bisa berangkat haji dan bisa menyempurnakan hajimu sampai tuntas, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji insyaallah.
bisa haji dan bisa menyempurnakan hajimu sampai tuntas, katanya, maka kamu saya bebaskan dan saya angkat sebagai raja. Tapi kalau di pertengahan jalan ada halangan, hajimu tidak tuntas, ya sudah, tidak masalah, kamu saya bebaskan, tapi saya nggak angkat sebagai raja. Sampai sini paham atau tidak? Kalau hajinya tuntas, bebas dari perbudakan dan jadi raja. Kalau hajinya nggak sampai tuntas tapi sudah berangkat, tahu-tahu ada halangan, bebas tapi tidak jadi raja. Imam Ghazali kata beliau di sini menarik. Orang yang haji kan berarti harus persiapan buat berangkat. Siap zahir, siap batin. Harus sehat walafiat jasadnya supaya mampu berangkat. Kemudian punya bekal uang untuk berangkat. Kemudian kalau sekarang mesti ngurus macam-macam, belum visanya, belum tiketnya, belum masyairnya, macam-macam. Itu yang pertama, mesti ada persiapan. Kendaraan yang dipakai, ya kalau kita sekarang tiket. Kemudian yang kedua, perjalanan yang ditempuh sekian ribu kilometer kalau dari Indonesia, itu tahap yang kedua. Kemudian yang ketiga, sampai di haram, di Makkah Al-Mukarramah, dia melakukan ritual ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah, lanjut mabit di Muzdalifah, kemudian dilanjut ke Mina, kemudian dia tawaf ifadah, kemudian dia sa'i, kemudian tahallul, kemudian lanjut lagi mabit lagi di Mina, kemudian lanjut lagi jumrah dan seterusnya, jumrah dan seterusnya, saudara. Ada 3 tahapan. Tahapan pertama persiapan, tahapan kedua perjalanan, tahapan ketiga adalah ritual ibadah hajinya. Yang ketiga kita nggak akan bisa lakukan tanpa melakukan yang kedua. Yang kedua juga nggak akan bisa kita lakukan tanpa melakukan yang pertama. Apa bisa kita berangkat haji tanpa persiapan? Nggak bisa. Kendaraan apa yang kau mau naikkan? Kita bicara zahir. Kalau bicara kekuasaan Allah bisa-bisa saja Allah tahu-tahu mau Anda di haram. Saya bicara hukum zahir. Nggak bisa. Persiapan dulu. Sehingga satu sama lain saling berkaitan. Yang ketiga nggak bisa kecuali dengan yang kedua. Yang kedua tidak akan terlaksana kecuali dengan yang pertama. Nah begitulah kata Imam Ghazali. Fikihnya kamu belajar salat, belajar cara puasa, belajar cara bersuci yang benar, belajar cara istinja yang benar. Ibarat persiapan. Itu tiket kamu, itu bekal kamu, itu jasad kamu yang sehat. Tanpa ini kamu nggak punya persiapan. Jadi fikih ini ibarat langkah yang pertama. Tanpa ini kamu nggak punya persiapan, kata Imam Ghazali. Kemudian perjalanan kamu yang kamu lakukan, kalau zaman dulu dengan onta atau dengan kuda, dengan perahu, melewati satu negara ke negara lainnya, atau sekarang dengan pesawat, meskipun cepat tapi tetap perjalanan, saudara, dari satu negara ke negara lainnya. Itulah ibarat tasawuf. Di situ kamu menyucikan hati, di situ kamu membersihkan hatimu dari kibir, dari sombong, dari ujub, bangga diri, dari hikid, dari dengki kepada sesama muslim, dari rasa cinta kepada dunia, dari rasa kecintaan kepada hamba yang dimurkai oleh Allah. Disitulah tahapan tasawuf, saudara. Kemudian kamu sampai ke Masjidil Haram, melakukan ritual ibadah di kota daripada Makkah Al-Mukarramah sampai Arafah, Mina dan lain sebagainya. Itu ibarat tahap ketiga, saudara. Itu yang dinamakan haqiqah. Ketika mengenal Allah Subhanahu, siapa yang bisa sampai ke tahap akhir? Maka dia kalau ibarat budak merdeka dan dia diangkat menjadi raja. Dalam konteks kehidupan, siapa yang mengambil permulaan ilmu syariah atau fikih, saudara, kemudian dilanjutkan dengan ilmu batin, dia bersihkan hatinya, dia ikhlaskan niatnya karena Allah, atau yang kita kenal dengan tasawuf. Kemudian dia lanjutkan terakhir sampai dia ikhlas tulus, Allah angkat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu yang namanya haqiqah. Maka orang yang seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, ibarat yang menyempurnakan tiganya. Selain dia selamat, dia diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaikan para raja-raja, saudara.
Tapi kalau hanya pertama saja dan yang kedua, yang ketiga dia belum sampai, kata Imam Ghazali, minimal selamat. Nah, tadi kan kalau hanya sampai yang kedua, hanya hamba yang hanya melalui syariat dan tariqah, belum sampai ke hakikah, minimal dia selamat, kata Imam Ghazali. Itu jalan minimal untuk selamat. Tapi kalau hanya yang pertama saja, nggak bisa. Kamu hanya di tempat, nggak berangkat. Tanpa yang pertama, apalagi saudara? Boro-boro berangkat, persiapan saja belum ada. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Itulah perumpamaan yang indah yang digambarkan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali. Bagaimana tahapan-tahapan syariah, tariqah dan hakikah adalah syarat mutlak untuk seseorang selamat dan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau mau sekedar selamat, minimal syariah dan tariqah, syariat dan tasawuf, saudara. Kalau syariat saja tanpa ada tariqah, hancur, keras. Apalagi kalau tanpa syariat, hanya tariqah, mustahil. Ibarat melakukan perjalanan tanpa ada persiapan. Mau berjalan dengan apa, saudara? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik dan hidayah untuk bisa memahami ilmu syariah dan bisa mengamalkan syariah serta sampai kepada tariqah, bisa mengamalkan dengan baik tariqah, mengamalkan dengan baik ilmu tasawuf, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita bisa mendapatkan ridha dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Kalau gitu orang yang ngaku syariah tapi anti dengan tariqah, kira-kira betul atau tidak? Tidak betul. Syariah tanpa tasawuf tidak tepat. Sebaliknya, hanya hakikat dan tariqah saja tapi mengenyampingkan syariah, kira-kira sampai atau tidak? Nggak akan sampai, saudara. Hancur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana saudara-saudara kita di tanah haram pada saat ini baru saja menyelesaikan haji, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti mereka. Karena kita niat ingin berangkat haji tapi belum kesampaian, kita belum mampu. Mudah-mudahan niat kita menyampaikan ke kita kepada apa yang mereka dapatkan. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Allah tulis kita termasuk yang bisa haji ke Baitillahil Haram dan ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.